Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi sebagai manufaktur protein. Ini adalah gambar dari bagian sel, yaitu membran sel, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, kompleks Golgi, dan membran reseptor. Retikulum endoplasma. Kata retikulum artinya berjala-jala, endoplasmik artinya di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma merupakan organel dalam sitoplasma yang berupa bangunan yang membentuk ruang berdinding dan memiliki membran dua lapis, serta saling berhubungan membentuk anyaman. Retikulum endoplasma berperan dalam sintesis protein dan sistem transport di sel. Pada retikulum endoplasma terdapat banyak bentukan seperti ruangan dengan ukuran yang berbeda dan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sisterna berbentuk ruang pipi dan kadang berlapis serta saling berhubungan. Kedua, tubulur berbentuk pipa atau saluran halus terhubung satu sama lain. Ketiga, vesikular berbentuk gelembung kecil berlapis. Ini adalah gambar dari retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua macam, yaitu retikulum endoplasma halus agranular. Ciri-cirinya tidak memiliki bintik-bintik ribosom di permukaannya. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Kedua, retikulum endoplasma kasar granular. Di permukaannya terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam transport protein dan materi kimia lain. Ini adalah gambar dari retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Di retikulum endoplasma kasar, di permukaannya terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Bisa dilihat. Sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ada ribosom di permukaannya. Ribosom berbentuk butiran kecil padat dengan diameter sekitar 15-20 nanometer, tersusun dari molekul protein dan rRNA. Ribosom yang bebas dalam sitoplasma berfungsi untuk sintesis protein dalam memenuhi kebutuhan sel itu sendiri. Ribosom yang terikat dan menempel pada retikulum endoplasma berfungsi menggandakan sintesis protein yang akan dikeluarkan dari sel. Pada dasarnya, ribosom mempunyai dua subunit, yaitu subunit besar yang akan mengikat tRNA dan subunit kecil yang mengikat mRNA. Ribosom dapat dijumpai pada sel eukariotik dan prokariotik. Fungsi umum ribosom tempat sintesis protein melalui kerjasama RNA, duta, dan transport. Badan Golgi atau disebut juga aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Pada tumbuhan, badan Golgi biasanya disebut diktiosom. Badan Golgi merupakan organel dengan struktur berupa anyaman. Terdiri atas kumpulan vesikel pipi yang berbentuk kantong berkelok-kelok, sisterna yang dibatasi oleh membran. Badan Golgi terdapat pada semua sel organisme hidup kecuali sel prokariotik. Kompleks Golgi terlibat dalam modifikasi protein yang dihasilkan di retikulum endoplasma kasar, dikemas dan didistribusikan keluar sel. Badan Golgi merupakan gelembung bermembran yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sakula, vesikel sekretoris, mikrovesikel.
Ini adalah gambar dari badan Golgi. Fungsi badan Golgi yaitu pertama, membentuk kantong untuk sekresi atau vesikula, kedua, membentuk membran plasma, ketiga, membentuk dinding sel tumbuhan, keempat, membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur, keempat, tempat memodifikasi protein, kelima, membentuk lisosom. Bagian selanjutnya yaitu melanogenesis sebagai salah satu proses selular yang melibatkan retikulum endoplasma, ribosom, dan badan Golgi. Warna kulit berasal dari pigmen melanin yang diproduksi dan didistribusikan oleh melanosit pada jaringan epidermis. Melanin disintesis melalui proses yang disebut melanogenesis dalam organel khusus dalam melanosit, yaitu melanosom. Melanogenesis melibatkan interaksi antara retikulum endoplasma dan badan Golgi. Tirosinase yaitu enzim hasil sintesis dan modifikasi di dalam retikulum endoplasma serta badan Golgi, dikirimi melalui vesikel menuju melanosom sebagai organel tempat sintesis melanin.